Halo, selamat siang. Kembali bersama saya, Lili Maisari Anggraini, di mata kuliah pengantar kimia kuantum. Kali ini kita akan membahas tentang sifat partikel dari gelombang. Ada 4 sub pokok bahasan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu efek fotolistrik, kemudian kita akan membahas nanti tentang efek Compton, efek fotoelektrik, kemudian efek foton lainnya. Baik, kita masuk ke efek fotolistrik. Apa sih sebenarnya efek fotolistrik? Pada efek fotolistrik, permukaan sebuah logam disinari dengan seberkas cahaya dan sejumlah elektron terpancar dari permukaannya. Dalam studi eksperimental terhadap efek fotolistrik, kita mengukur bagaimana laju dan energi kinetik elektron yang terpancar bergantung pada intensitas dan panjang gelombang sumber cahaya. Jadi, hal yang harus kita garis bawahi adalah laju dan energi kinetik elektron yang terpancar itu bergantung pada intensitas dan panjang gelombang sumber cahaya. Nah, percobaan ini harus dilakukan di dalam ruang hampa. Kenapa kita melakukannya di dalam ruang hampa? Agar elektron tidak kehilangan energinya karena bertumbukan dengan molekul-molekul udara. Nah, susunan percobaannya ini dapat dilihat pada gambar, ya. Jadi di sini kita ada tabung, ini adalah tabung hampa. Kemudian tabung ini dilengkapi dengan 2 elektroda, yaitu katoda dan anoda. Nah, kemudian kita sinari katodanya dengan menggunakan cahaya monokromatis. Kenapa cahaya monokromatis? Biar cahayanya ini satu kesatuannya homogen, sama, ya. Nah, kemudian pada gambar ini laju pancaran elektron itu diukur sebagai arus, ya. Laju pancaran elektron ini akan diukur sebagai arus listrik pada rangkaian luar seperti pada gambar itu dengan menggunakan galvanometer. Nah, sedangkan energi kinetiknya itu ditentukan dengan mengenakan suatu potensial perlambat atau sering disebut dengan retarding potensial pada anoda, sehingga elektron tidak mempunyai energi yang cukup untuk memanjati bukit potensial yang terpasang. Jadi di sekitar anoda ini kita akan pasang sebuah potensiometer atau potensial penghambat, sehingga nanti elektron-elektron yang ada di sini itu tidak bisa memanjat bukit potensial yang akan kita pasang. Nah, secara eksperimen, ya, tegangan perlambat ini akan terus diperbesar hingga pembacaan arus pada galvanometer itu menurun menjadi 0, karena elektron-elektron tadi tidak bisa memanjati dinding potensial atau bukit potensial yang kita pasang pada anoda. Nah, tegangan yang bersangkutan ini disebut sebagai tegangan henti atau stopping potensial. Nah, karena elektron yang berenergi tertinggi itu tidak dapat melewati potensial henti, ya, maka pengukuran Vs itu merupakan atau stopping potensial itu merupakan suatu cara untuk menentukan energi kinetik maksimum dari elektron. Nah, jadi besarnya energi kinetik maksimum dari elektron itu adalah Kmax sama dengan E adalah muatan elektron dikali dengan potensial henti atau stopping potensial. Nah, dari berbagai percobaan seperti itu yang tadi dilakukan, ditemukanlah beberapa fakta terinci tentang efek fotolistrik. Yang pertama adalah laju pemancaran elektron bergantung pada intensitas cahaya. Kemudian yang kedua, laju pemancaran elektron tidak bergantung pada panjang gelombang cahaya di bawah suatu panjang gelombang tertentu. Laju di atas nilai itu, arus akan secara berangsur-angsur akan menurun hingga menjadi 0 pada suatu panjang gelombang pancung atau sering disebut dengan cut-off wavelength, atau yang disimbolkan secara matematisnya adalah lambda C. Nah, jika nilai lambda C ini, ingat ya, ini digarisbawahi, tidak bergantung pada intensitas sumber cahaya, tetapi hanya bergantung pada jenis logam yang digunakan sebagai permukaan fotosintetik. Jika di bawah lambda C, sembarang sumber cahaya selemah apapun akan menyebabkan terjadinya pemancaran fotoelektrik.
Ya, jadi jika dia nilainya di bawah cut-off wavelength-nya. Akan tetapi jika nilainya di atas cut-off wavelength, maka tidak ada satupun cahaya sekuat apapun itu, ya, sekuat apapun intensitasnya, itu dapat menyebabkan terjadinya pemancaran fotoelektron. Nah, kemudian yang keempat adalah energi kinetik maksimum elektron yang dipancarkan tidak bergantung pada intensitas cahaya, tetapi hanya bergantung pada panjang gelombangnya. Nah, energi kinetik ini didapati bertambah secara linier terhadap frekuensi sumber cahaya. Dan terakhir adalah apabila sumber cahaya dinyalakan, arus akan segera mengalir dalam waktu selama percobaan itu dalam waktu 10 pangkat 9 min 9 sekon detik. Nah, sekarang mari kita analisis teori gelombang cahaya itu sebenarnya gagal ya menjelaskan fakta-fakta fotoelektrik ini. Kenapa teori gelombang cahaya gagal menjelaskan fakta-fakta yang didapati di dalam eksperimen teori efek fotolistrik? Kita lihat, kita analisis. Ada beberapa hal yang bisa kita analisis. Yang pertama adalah sebuah atom, sebuah atom akan menyerap energi dari gelombang elektromagnetik yang datang, yang sebanding dengan luasnya yang menghadap ke gelombang datang. Nah, seharusnya ketika kita melihat bagan dari percobaan efek fotolistrik, seharusnya ketika energi monokromatik itu memancar ke katoda, ke lempeng katoda, permukaannya, itu seharusnya dia akan menyerap energi dari cahaya monokromatik yang datang tersebut. Nah, di mana besarnya serapan energi dari gelombang elektromagnetik yang datang itu sebanding dengan luas permukaan dari lempeng katoda. Nah, kemudian yang kedua adalah elektron itu sebagai respon ketika gelombang elektromagnetik atau cahaya monokromatik itu memancar ke arah lempeng katoda sebagai respon dari elektron-elektron yang ada di permukaan katoda, itu adalah dia akan bergetar. Elektron itu akan bergetar sehingga tercapai cukup energi ya untuk melepaskan sebuah elektron dari ikatan dengan atomnya. Ya kan, dia akan bergetar, kemudian ketika getaran itu menyebabkan dia memiliki energi yang lebih kuat untuk melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan elektron yang ada di atas permukaannya katoda, nah itu ya. Jadi dia akan melepas sebuah elektron. Berikutnya, penambahan kecemerlangan sumber cahaya itu akan memperbesar laju penyerapan energi karena medan elektriknya bertambah sehingga laju penyerapan elektron juga bertambah. Artinya semakin besar intensitas sumber cahaya itu kita pancarkan ke dalam ke atas permukaan lempeng katoda, maka semakin besar laju penyerapan energinya. Karena apa? Ya karena medan elektriknya akan bertambah sehingga laju dia menyerap elektron itu akan bertambah. Nah, penyerapan ini terjadi pada semua panjang gelombang. Sehingga tidak perlu dari teori gelombang cahaya itu tidak perlu adanya panjang gelombang cut off. Tidak perlu, dan itu bertentangan dengan teori gelombang cahaya. Nah, artinya ya panjang gelombang sebesar apapun ketika panjang gelombang itu memiliki lebih besar daripada panjang gelombang cut off, ya kita tetap akan bisa melihat ya atau kita tetap akan bisa seharusnya itu masih ada ya, seharusnya itu kita bisa melihat suatu gelombang elektromagnetik itu memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron. Nah, itu dia. Jadi ada beberapa hal yang dari fakta-fakta eksperimen efek fotolistrik itu tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang cahaya. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan? Mari kita taksir waktu sebuah atom untuk menyerap energi guna melepaskan elektron. Jadi kita menggunakan cahaya monokromatik yaitu laser helium neon ya. Laser helium neonnya ini kita gunakan
Ini banyak Anda temukan di laboratorium. Ya, kenapa kita menggunakan ini? Karena keluaran daya dari laser ini paling tinggi adalah 10 pangkat 3 watt ya. Kemudian penampang berkasnya sekitar 10 pangkat 5 meter per sekon. Kita memiliki diameter khas atom dalam ordo 10 pangkat min 10 meter. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa taksir bahwa luasnya itu dalam ordo 10 pangkat min 20 meter per sekon, meter kuadrat ya. Maka bisa kita katakan bahwa fraksi intensitas sinar laser yang jatuh pada atom itu adalah sekitar 10 pangkat min 20 meter persegi dibagi dengan 10 pangkat min 5 meter persegi sama dengan 10 pangkat min 15. Nah, bila kita hitung itu jadi hanya kita peroleh itu 10 pangkat min 18 watt. Itu sama dengan 10 pangkat min 18 joule per sekon atau sama dengan 6 elektron volt per sekon daya yang diserap oleh atom. Dan untuk menyerap energi sebanyak beberapa elektron volt itu diperlukan waktu sekitar 1 detik. Nah, itu sekitar 1 detik. Nah, dengan demikian menurut teori gelombang cahaya, ya, kita akan bisa memperkirakan tidak akan melihat fotoelektron terpancarkan hingga beberapa detik setelah sumber cahaya itu dinyalakan. Nah, sama seperti konsep dari kuantum, ketika kita berbicara ya, jadi konsep kuantum itu atau teori kuantum itu adalah masa depan atau karakteristik dari suatu partikel itu bisa kita lihat dari masa lalunya. Sebagai contoh, kita bisa merasakan sinar matahari sampai ke bumi itu setelah 6 menit yang lalu. Jadi begitu 6 sampai 8 menit yang lalu. Jadi 8 menit yang lalu sinar matahari itu terpancarkan, baru 8 menit kemudiannya itu kita bisa merasakan di bumi. Nah, itu yang dimaksud di sini sehingga kita dari teori gelombang itu, dari hitung-hitungan ini itu sebenarnya kita tidak bisa melihat fotoelektron itu setelah beberapa detik dari sumber cahaya itu dinyalakan. Nah, oleh karena itu kita bisa katakan bahwa teori gelombang cahaya itu gagal meramalkan keberadaan panjang gelombang cut-off dan waktu tunda yang teramati pada eksperimen. Nah, siapa yang akan menjelaskan tentang ini? Nah, teori efek fotoelektrik yang benar itu barulah kemudian dikemukakan oleh si Einstein pada tahun 1905. Nah, teorinya Einstein ini didasarkan pada gagasan Planck yang menyatakan bahwa kuantum tentang kuantum energi. Nah, Einstein menyatakan bahwa kuanta yang kita sebut foton yaitu satu kuantum energi elektromagnetik yang diserap atau dipancarkan, dan sejalan dengan usulan Planck, tiap-tiap foton dari radiasi berfrekuensi V memiliki energi sebesar E sama dengan HV. Ya, jadi tugas Anda hari ini adalah bagaimana selengkapnya penjelasan Einstein mengenai efek fotolistrik. Silahkan cari di berbagai sumber dan tuliskan ulasan Anda di forum diskusi. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di slide berikutnya.